Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi bertema Fawati Aswar dari mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Junaidi M.Hum. Anggota kelompok 4 terdiri dari Eka Bagus Firmansyah dengan NIM 215211186, kedua Utari Imro'atun Solehah dengan NIM 215211192. Ketiga, ada Rahma Miftahul Ma'wa dengan NIM 215211196. Ada Engri Paramesti dengan NIM 215211217. Dan terakhir, Nizar Anishkurli dengan NIM 215211222. Materi pertama pada slide pertama akan dibawakan oleh Mas Eka Bagus yang berisi tentang pengertian apa itu Fawati. Istilah Fawati adalah jamak dari kata Fatih atau Fatihah yang secara lugawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Secara bahasa, Fawati al-Suwar adalah pembukaan surat. Jika pembukaan surat itu diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf tersebut umumnya disebut dengan huruf-huruf yang terpisah atau ahrufun muqatta'ah. Sebab posisinya yang memang berdiri sendiri dan tidak bergabung membentuk sebuah kalimat, para ulama tafsir mengatakan bahwa pembuka surat dalam Al-Quran memiliki karakter dan kategori sendiri. Macam-macam Fawati Aswar. Kemudian yaitu macam-macam Fawati Aswar. Macam-macam Fawati Aswar dibagi menjadi 10, yaitu 1. Pembukaan sertai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-iftiftah bisama yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Menggunakan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafaz. Yang pertama, alhamdulillah, terdapat dalam surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Khaf, Saba, dan Matar. Yang kedua yaitu lafaz tabarok, terdapat dalam surat Al-Furqan dan Al-Mulk. B. Mensucikan dengan sifat tasbih yang terdapat dalam surat Al-Isra, Al-Ashr, As-Saff, Al-Jumu'ah, dan At-Taqabun. Yang kedua yaitu pembukaan dengan huruf terputus-putus atau al-akhraf al-muqatta'ah. Pembukaan ini memakai 14 huruf tanpa pengulangan, yakni alif, ha, sin, shod, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Pembukaan surat ini diawali dengan huruf hijaiyah, yaitu antara lain A. Fawati Aswar yang terdiri dari 1 huruf saja, terdapat dalam surat Qaf dan surat Al-Qalam. B. Fawati Aswar yang terdiri dari 2 huruf, seperti pada surat Al-Mu'min, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, dan Al-Jasiyah. C. Fawati Aswar yang terdiri dari 3 huruf, seperti pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Arum, dan Al-Luqman. D. Fawati Aswar yang terdiri dari 4 huruf, yang terdapat pada surat Al-Araf dan Al-Rod. E. Fawati Aswar yang terdiri dari 5 huruf, yang terdapat pada surat Al-Maryam saja. Selanjutnya, yang ketiga, pembukaan dengan panggilan al-istiftah bin an-nida terbagi menjadi 3 golongan untuk nabi, orang beriman, dan manusia pada umumnya. Terdapat dalam A. Nida untuk nabi, terdapat di surah At-Tahrim dan At-Talaq berbunyi ya ayuhan nabiyyu. B. Nida kepada Nabi dalam surah Al-Mudathir ya ayyuhal mudathir. C. Nida kepada Nabi dalam surah Al-Muzammil ya ayyuhal muzammil. D. Nida untuk orang yang beriman, terdapat dalam surah Al-Maidah, Al-Mujadlah, dan Al-Mumtahanah. E. Nida untuk manusia secara umum dalam surah An-Nisa dan Al-Hajj ya ayyuhan nas. 4. Pembukaan dengan kalimat berita al-istiftah bi al-jumlah al-kabariyah. Ada 2 macam, yaitu yang pertama kalimat nomina, terdapat pada surah At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fat, dan Ar-Rahman. B. Kalimat verba, terdapat dalam surah Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, dan Al-Anbiya.
Yang kelima, pembukaan dengan sumpah. Al-istiftah bi al-qasam, yakni sumpah yang digunakan dalam pembukaan surah. Ada 3 macam dan terdapat dalam 15 surah. Yang keenam, pembukaan dengan syarat. Al-istiftah bi al-syarat, terdapat dalam surah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Waqiah, Al-Munafiqun, Al-Zalzalah, dan An-Nas. 7. Pembukaan dengan kata kerja perintah. Al-istiftah bil al-amr, terdapat surah Al-Alaq, Jin, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Yang ke-8, pembukaan dengan pernyataan. Al-istiftah bi al-istiftan, pembukaan positif, terdapat dalam surah An-Nahl, An-Naba, Al-Maun. Pembukaan negatif terdapat pada surah Al-Insyirah dan Al-Fil. Yang ke-9, pembukaan dengan doa. Al-istiftah bi ad-doa, terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. Yang ke-10, pembukaan dengan alasan. Al-istiftah bi at-ta'lil, terdapat dalam surah Al-Quraisy. Pendapat para ulama tentang Fawati Aswar. Ibnu Abbas dalam berbagai riwayat cenderung mentakwilkan huruf-huruf tersebut dengan cara mengaitkannya dengan nama dan sifat Allah. Contoh pentakwilan Ibnu Abbas terhadap huruf-huruf muqatta'ah ini secara komprehensif antara lain dapat dilihat dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Zarkashi dan Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Asyuti. Sementara itu, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika mentakwilkan huruf kaf, ha, ya, ain, shad, Ibnu Abbas mengatakan kafin, hadin, aminin, azizin, dan asodikin. Dikatakan bahwa pendapat ini hanyalah dugaan saja. Kemudian Asyuti menerangkan bahwa hal itu merupakan rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Lihat, para ulama dan para pakar berbeda-beda dalam memahami makna huruf-huruf yang berbeda pada awal sejumlah surat Al-Quran. Sebagai contoh, pertama, huruf-huruf yang dipilih sebagai pembuka surat sebanyak 14 huruf yang ditemukan dalam 29 surat. Dengan demikian, seperdua dari huruf-huruf hijaiyah, ke-14 huruf tersebut dirangkai sementara ulama dengan kalimat nas, karim, qat'i lahu sir atau teks mulia bersifat pasti dan memiliki rahasia. Kedua, huruf-huruf yang terpilih itu mewakili makhrij al-huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Seperti alif, tempat keluarnya adalah kerongkongan, lam, tempat keluarnya adalah lidah dengan meletakkan di langit-langit mulut, sementara mim keluar dari bibir atas dan bibir bawah. Maka dari itu, alif lam mim merupakan awal, tengah, dan akhir. Ketiga, dengan membaca alif lam mim dibuktikan bahwa Al-Quran tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengajar. Karena pada surat Al-Fil, huruf alif lam mim dibaca alam. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi bahwa huruf-huruf penggalan atau huruf al-muqatta'ah tersebut penafsirannya dihubungkan dengan angka-angka. Menurutnya bahwa dengan angka-angka itu dapat diketahui berapa lama dominasi Islam secara politis. Urgensi mempelajari Fawati Aswar. Selanjutnya, urgensi mempelajari Fawati Aswar. Yang pertama yaitu sebagai peringatan dan menjadikan Nabi sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, sebagai pengetahuan yang selalu mengkaji bahwa Fawati Aswar terdapat rahasia-rahasia yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga, untuk memotivasi selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman, bertakwa, dan menambah keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih belum kuat imannya, yang masih terpengaruh musuh Islam, bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Dengan mengkaji Fawati Aswar, kita dapat yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Daftar pustaka diambil dari Bung Nogo Angkoso 2017 berjudul Ilmu Fawati Suwar, Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta. Kedua, Usamawati Sofa tahun 2015 tentang konsep Fawati Aswar Imam Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi, Jurnal Hermeneutik Online, volume 9, nomor 2. Telah usai pembahasan materi Fawati Aswar dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian.